Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai potensi ekstrak rumput laut terhadap bakteri penyakit kulit dengan mata kuliah bioteknologi perairan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Yuwandira Hairani Rahmawati dengan NIM 2203511000064 dan rekan saya yaitu Anggraini Puspita Marani dengan NIM 2203511000030. Langsung saja, yang pertama yaitu ada latar belakang. Penelitian ini memiliki latar belakang yaitu rumput laut hijau, merah ataupun coklat merupakan sumber potensial senyawa bioaktif yang sangat bermanfaat bagi pengembangan industri farmasi, seperti antibakteri, anti tumor, anti kanker, dan sebagai reversal agen dan industri agrokimia terutama untuk antividan, fungisida, dan herbabisida. Pencegahan terhadap serangan infeksi dan penyakit dapat dilakukan dengan penggunaan antibiotik. Sumber antibakteri baru dapat diperoleh dari senyawa bioaktif yang terkandung dalam suatu tumbuhan, salah satunya yaitu rumput laut. Tujuan dari penelitiannya yaitu mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak kasar rumput laut dari beberapa spesies terhadap bakteri penyakit kulit Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermis, dan Myrococcus luteus. Alat dan bahan. Alat yang pertama yaitu ada cawan petri, jangka sorong, mortar dan pastel, neraca analitik, autoklav, inkubator, dan jarum OC. Bahannya yaitu yang pertama Chleuropa racemosa, yang kedua Euchoma cottoni, yang ketiga Gracilia verrucosa, yang keempat Surgasum crassifolium. Yang selanjutnya bahannya yaitu N-heksana, etil asetat, metanol. Dan bahan lainnya untuk uji alkaloid, flavonoid, saponin, triterpenoid, dan tanin. Yang selanjutnya yaitu ada metodologi. Yang pertama, rumput laut dicuci dengan air mengalir, dikeringkan dengan diangin-anginkan, tidak boleh terkena cahaya matahari, lalu diblender sampai menjadi serbuk kasar. Yang kedua yaitu rumput laut yang sudah diblender, ditumbuk menggunakan mortar dan pastel steril bertujuan agar senyawa aktif dari rumput laut keluar. Yang ketiga yaitu rumput laut diinokulasi pada cawan petri yang sudah diberikan bakteri uji selama 24 jam. Jika terdapat zona hambar, berarti terdapat zat antibakteri pada rumput laut tersebut. Kemudian ada ekstraksi dan uji aktivitas antibakteri. Yang pertama, ekstraksi menggunakan pelarut N-heksan, etil asetat, dan metanol selama 24 jam. Yang kedua yaitu menyaring filtrat dengan kertas saring, kemudian ampas direndam kembali dengan pelarut etil asetat selama 24 jam. Begitu selanjutnya sampai menggunakan pelarut metanol. Yang ketiga, filtrat diuap dengan rotari pada suhu 40 derajat Celcius. Selanjutnya ada uji aktivitas bakteri. Yang pertama yaitu kontrol positif dilakukan dengan menggunakan antibiotik ampicillin. Yang kedua, uji kontrol negatif dilakukan dengan menggunakan 3 pelarut yaitu yang pertama N-heksan, yang kedua etil asetat, yang ketiga metanol. Cairan ini diuji terhadap bakteri uji dilihat dari zona hambatnya. Terus yang ketiga ada metode yang digunakan pada uji ini yaitu metode difusi agar yang menurut Kimberly Beur. Yang selanjutnya yaitu ada analisa fitokimia. Yang pertama yaitu meliputi uji alkaloid. Uji alkaloid ini menggunakan metode MC McGrory dan Frey tahun 2004. Yang kedua yaitu ada uji flavonoid, yang dimana filter ditambahkan sedikit bubuk magnesium dan 1 mili HCl pekat, kemudian dikocok dengan kuat. Yang ketiga yaitu ada uji saponin, sampel ditambahkan air panas, kemudian ditestasi ACl pekat. Jika ada gelembung, di situ menandakan ada saponin. Yang ketiga yaitu ada uji steroid atau triterpenoid, yang dimana sampel dilarutkan dalam 2 mili kloroform dalam tabung reaksi yang kering. Lalu ditambahkan 10 tetes anhidra asetat dan 2 tetes H2SO4 pekat. Yang kelima yaitu ada uji tanin, yang dimana ekstrak dididihkan dengan 20 mili air lalu disaring. Kemudian ditambahkan beberapa Cl ferriklorida 1%. Pada slide 10 saya akan menjelaskan mengenai uji kualitatif jenis ekstrak rumput laut yang memiliki sifat antibakteri, yaitu bisa dilihat pada tabel. Yang pertama, Gracilia verrucosa dan Sargassum crassifolium memiliki sifat antibakteri terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa. Yang kedua yaitu Caulerpa racemosa, Euchema cottoni, Gracilia verrucosa, Sargassum crassifolium memiliki
sifat antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus epidermis. Dan yang ketiga yaitu Euchomacotoni Sargassum crassifolium memiliki sifat antibakteri dari bakteri Micrococcus luteus. Jenis rumput laut yang memiliki sifat antibakteri ini diketahui dari uji mikrobiologi, yaitu adanya zona hambatan atau adanya senyawa antibakteri dari jenis ekstrak rumput laut yang sudah di strict plate pada media. Selain uji kualitatif, ekstraksi dari rumput laut ini juga diuji biokimia, seperti diekstrak menggunakan larutan N-heksan berkisar antara 1,28 gram sampai 2,18 gram. Berat ekstrak dari larutan etil asetat berkisar antara 0,55 gram sampai 2,85 gram. Berat ekstrak rumput laut dari larutan metanol berkisar antara 2,19 gram sampai 10,64 gram. Pada slide selanjutnya akan membahas tentang hasil diameter zona hambat ekstrak rumput laut dari 4 spesies jenis rumput laut yang diteliti dengan waktu 24 jam, 48 jam, dan 72 jam atau 1 hari, 2 hari, dan 3 hari dengan zona diameter satuan milimeter. Bisa dilihat pada gambar. Dan dari beberapa jenis itu ada yang bersifat antibakteri dan ada yang bersifat tidak antibakteri. Selain dilakukannya uji kualitatif antibakteri terhadap 4 spesies jenis rumput laut, juga dilakukan uji fitokimia terhadap ekstrak kasar rumput laut, yaitu diantaranya alkaloid, flavonoid, saponin, steroid, triterpenoid, dan tanin. Dari perlarut N-heksan, etil asetat, dan metanol. Bisa dilihat pada tabel bahwa kandungan steroid yang paling banyak ditemukan dalam ekstrak rumput laut dari semua pelarut, dan kandungan terbanyak kedua adalah pada alkaloid. Steroid merupakan senyawa kimia yang dapat banyak ditemukan pada makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan, dan steroid serta alkaloid juga berfungsi sebagai obat yang dapat memperkuat imunitas tubuh dan manfaat banyak lainnya. Kita sampai di penghujung terakhir, yaitu kesimpulan. Ekstrak jenis rumput laut Sargassum menggunakan pelarut etil asetat merupakan ekstrak yang paling aktif terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa dan Micrococcus luteus. Sedangkan ekstrak metanol pada jenis rumput laut Sargassum merupakan ekstrak yang paling aktif terhadap bakteri Staphylococcus epidermis. Hasil uji fitokimia golongan senyawa steroid paling banyak ditemukan pada 4 spesies rumput laut. Oke, akhirnya sudah sampai di penghujung atau akhir slide. Terima kasih telah memperhatikan atau menonton video yang kelompok kami buat. Apabila ada salah kata dan apabila ada kurang penjelasan, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.